Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya. Perkenalkan, saya Putra Bayu Pratama, program studi manajemen pendidikan Islam. Di sini saya akan mempresentasikan terkait mata kuliah perkembangan pemikiran modern dunia Islam yang bertemakan modernisasi beragama, serta diampu oleh Bapak dosen Dace Sujana MPD yang insya Allah dirahmati Allah. Baik, langsung saja, yaitu moderasi beragama. Apa itu pengertian moderasi beragama? Moderasi beragama merupakan sikap atau pendekatan yang mengedepankan keseimbangan dalam memahami, mengamalkan, dan mengekspresikan ajaran agama. Prinsip ini mendorong umat beragama untuk menghindari ekstremisme, baik dalam bentuk radikalisme maupun liberalisme yang berlebih-lebihan, dan memilih jalan tengah yang menghormati perbedaan, menjaga harmoni, serta mengedepankan nilai-nilai universal seperti keadilan, toleransi, dan perdamaian. Baik, selanjutnya yaitu konsep moderasi beragama. Moderasi beragama memiliki beberapa konsep, diantaranya yaitu tawazun atau keseimbangan, kemudian ada tasamuh atau toleransi, kemudian ada i'tidal atau keadilan, serta syuro atau musyawarah. Baik, yang poin pertama yaitu tawazun atau keseimbangan, yaitu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, antara urusan duniawi dan ukhrawi, serta antara kepentingan individu dan masyarakat. Kemudian yang kedua ada tasamuh atau toleransi, yaitu menghormati perbedaan pendapat dan keyakinan, serta bersikap ramah dan terbuka terhadap keragaman. Kemudian yang ketiga ada i'tidal atau keadilan, berlaku adil dalam segala hal, termasuk dalam mengambil keputusan yang melibatkan perbedaan agama dan keyakinan. Dan terakhir ada syuro atau musyawarah, mengutamakan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan perbedaan, serta mencari solusi yang adil dan berimbang. Baik, selanjutnya yaitu relevansi pentingnya moderasi beragama. Relevansi pentingnya moderasi beragama memiliki beberapa poin, diantaranya yaitu mengurangi konflik sosial. Moderasi beragama membantu mencegah dan mengurangi konflik yang timbul akibat perbedaan agama dan keyakinan. Dengan sikap toleransi dan dialog, masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai. Kemudian ada mendorong harmoni dalam keberagaman. Dalam masyarakat yang majemuk, moderasi beragama memungkinkan berbagai kelompok untuk saling menghormati dan hidup berdampingan tanpa memaksakan keyakinan mereka satu sama lain. Kemudian melawan ekstremisme. Dengan menolak pandangan ekstrim, baik dalam bentuk radikalisme maupun liberalisme berlebihan, moderasi beragama menjadi benteng terhadap ideologi-ideologi yang dapat merusak tatanan sosial. Kemudian poin selanjutnya ada mendukung pembangunan sosial. Sikap moderat dalam beragama mendorong individu untuk berkontribusi positif dalam perkembangan masyarakat dengan menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Dan yang terakhir ada penerapan nilai universal. Moderasi beragama menekankan nilai-nilai universal seperti keadilan, toleransi, dan kebersamaan yang relevan dalam konteks global untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan beradab. Baik, selanjutnya yaitu tantangan dalam moderasi beragama. Dalam moderasi beragama memiliki beberapa tantangan, dan tantangan ini muncul dari berbagai faktor yang mempengaruhi masyarakat. Beberapa poinnya yaitu ada pertama, fanatisme dan intoleransi. Fanatisme adalah sikap berlebihan dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama yang mengarah pada keyakinan bahwa pandangan atau praktik agamanya adalah yang paling benar dan harus diikuti oleh semua orang. Kemudian ada intoleransi. Intoleransi muncul ketika individu atau kelompok tidak mampu menerima keberagaman pandangan atau keyakinan orang lain. Sikap ini bisa berujung pada diskriminasi, konflik, atau kekerasan terhadap mereka yang berbeda keyakinan. Tantangannya ini memperburuk hubungan antar umat beragama, mempersempit ruang dialog, dan meningkatkan polarisasi di masyarakat. Kemudian yang kedua ada pengaruh media sosial.
Media sosial memainkan peran besar dalam penyebaran informasi, termasuk ide-ide keagamaan. Namun, platform ini seringkali menjadi tempat penyebaran berita palsu atau yang biasa kita kenal dengan hoax, ujaran kebencian, dan juga propaganda ekstremisme. Kemudian algoritma media sosial cenderung memperkuat polarisasi dengan menampilkan konten yang memperkuat keyakinan pengguna, sehingga memperburuk situasi jika keyakinan tersebut adalah intoleran atau ekstrim. Selain itu, media sosial bisa menjadi medium bagi individu atau kelompok untuk menyebarkan ide-ide radikal yang berlawanan dengan prinsip moderasi beragama. Kemudian poinnya yang ketiga yaitu kurangnya pemahaman tentang toleransi. Toleransi sering disalahpahami sebagai bentuk kelemahan atau kompromi terhadap ajaran agama. Padahal, sebenarnya toleransi adalah sikap menghormati perbedaan tanpa harus menyetujui atau mengadopsi pandangan orang lain. Kurangnya pemahaman ini bisa disebabkan oleh pendidikan agama yang tidak seimbang atau keterbatasan wawasan tentang pentingnya hidup berdampingan dalam keagamaan. Ketidaktahuan ini dapat menghalangi individu untuk bersikap terbuka terhadap perbedaan, sehingga memperkuat sikap eksklusif dan menutup ruang dialog antar umat beragama. Mengatasi tantangan ini memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, pemuka agama, dan masyarakat. Untuk mempromosikan nilai-nilai modernisasi, memperkuat pendidikan tentang toleransi, serta menggunakan media sosial secara bijak untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis. Kemudian selanjutnya, strategi pengimplementasi moderasi beragama. Dalam mengimplementasi moderasi beragama, terdapat beberapa strategi, terutama pendidikan dan penyuluhan, dialog antar umat beragama, serta peran pemerintah dan masyarakat. Pendidikan dan penyuluhan. Perlu adanya integrasi nilai moderasi dalam kurikulum, yaitu memasukkan konsep moderasi beragama dalam kurikulum pendidikan di semua jenjang, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, dengan fokus pada toleransi, keadilan, dan dialog. Kemudian pelatihan untuk pendidik. Memberikan pelatihan kepada guru, dosen, dan pendidik agama agar mereka dapat mengajarkan moderasi dengan efektif dan menangani isu intoleransi di lingkungan pendidikan. Kemudian penyuluhan kepada masyarakat. Dengan mengadakan penyuluhan di komunitas-komunitas, terutama di daerah yang rawan konflik, untuk menyebarluaskan pentingnya moderasi beragama dan cara mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kemudian penggunaan media edukasi, memanfaatkan media cetak, elektronik, dan digital untuk menyebarkan informasi yang mendukung moderasi beragama seperti artikel, video, dan infografis. Kemudian poin yang kedua yaitu dialog antar umat beragama. Bagaimana dialog antar umat beragama? Maka yang pertama ada forum diskusi rutin. Mengadakan forum diskusi rutin yang melibatkan berbagai pemuka agama dan komunitas keagamaan untuk membicarakan isu-isu keagamaan dan sosial dalam semangat saling menghormati. Kemudian kegiatan kolaboratif, mendorong kegiatan kolaboratif antar komunitas agama seperti kerja bakti, festival budaya, atau proyek sosial yang dapat mempererat hubungan dan mengurangi prasangka. Kemudian pelatihan dialog interfaith, menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dalam dialog antar agama, termasuk teknik mendengarkan aktif dan respon dengan empati, serta pendidikan pusat studi lintas agama, dengan membentuk pusat studi yang fokus pada penelitian dan dialog tentang modernisasi beragama dan hubungan lintas agama. Kemudian poin yang terakhir yaitu peran pemerintah dan masyarakat. Dalam peran pemerintah dan masyarakat, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu kebijakan pro-moderasi. Pemerintah dapat membuat kebijakan yang mendukung moderasi beragama seperti melarang ujaran kebencian, melindungi hak beribadah, dan mendorong toleransi. Kemudian penguatan lembaga keagamaan.
menguatkan peran lembaga keagamaan dalam mempromosikan nilai-nilai moderasi dengan memberikan dukungan program atau pendanaan untuk kegiatan yang mendorong harmonisasi antar umat beragama. Serta yang terakhir yaitu pemberdayaan masyarakat sipil. Masyarakat sipil termasuk LSM dan organisasi keagamaan dapat memainkan peran penting dalam menyebarkan moderasi beragama melalui kampanye, seminar, dan program pengembangan komunitas, serta ada pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah perlu memastikan bahwa hukum ditegakkan untuk melindungi hak-hak beragama dan menindak pelaku intoleransi atau ekstremisme. Dengan kombinasi strategi ini diharapkan moderasi beragama dapat terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan toleran. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan dalam presentasi kali ini dengan tema moderasi beragama. Baik, langsung saja kepada kesimpulan. Moderasi beragama adalah upaya mencari jalan tengah dalam menjalankan agama tanpa ekstremisme. Prinsip utamanya adalah yang pertama tawazun atau keseimbangan, yaitu dengan cara menyeimbangkan hak, kewajiban duniawi dan ukhrawi. Kemudian tasamuh atau toleransi, menghormati perbedaan dan keragaman. Kemudian ada itidal, keadilan, berlaku adil dalam semua hal. Dan ada syuro atau musyawarah, yaitu dialog untuk solusi yang adil. Kemudian relevansi, dengan cara mengurangi konflik, melawan ekstremisme, dan mendukung harmoni serta pembangunan sosial. Serta moderasi beragama memiliki beberapa tantangan, yaitu fanatisme, pengaruh media sosial, dan kurangnya pemahaman tentang toleransi. Strateginya yaitu pendidikan, dialog antar agama, dan peran aktif pemerintah serta masyarakat. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.